Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita mengucapkan kalimat tahmid, kalimat yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah itu adalah ucapannya orang-orang yang bersyukur. Maka hakikatnya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendapatkan nikmat, ketika kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita mendapatkan makanan, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan apa saja, alhamdulillah, ya. Ketika sembuh dari rasa sakit, alhamdulillah. Maka kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala rezeki, atas segala karunia dan anugerah yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya sampai saat ini, detik ini pun kita mendapatkan, merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga kenikmatan yang Allah berikan ini menjadikan kita semakin dekat, semakin taat, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari bab takwa. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridainya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berdoa memohon ketakwaan. Setelah kita berusaha istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ikhtiar ini namanya, usaha. Ya, kita sholat, kita puasa, kita beramal soleh, ya, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Quran, kita memahami Al-Quran dan hadis, ya, kita berjuang, ya. Kita berinfak, bersedekah, kita menjauhi hal-hal yang haram, tidak zina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Ini semua adalah ikhtiar, usaha agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi usaha ikhtiar tidak akan sempurna manakala kita tidak berdoa kepada Allah. Maka apa? Ikhtiar, usaha disempurnakan dengan yang namanya doa. Ya. Karena yang namanya hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Ya. Hati manusia itu lemah. Terkadang mungkin sedang rajin sholat, besok bisa jadi enggak sholat, bisa jadi, ya. Terkadang rajin baca Quran, besok bisa jadi enggak baca Quran, ya. Kenapa? Karena hati kita itu lemah, sedangkan fitnah itu menyambar-nyambar, ya. Fitnah syahwat,
ya, fitnah dunia, kesibukan, pekerjaan, ya. Dan hati itu lemah. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita berikhtiar, istiqomah, sholat dan seterusnya, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, maka apa? Nabi mengajarkan doa. Karena apa? Ikhtiar, usaha disempurnakan dengan doa. Sehingga apa? Menjadi maksimal. Ya. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Coba bayangkan. Nabi senantiasa memohon ketakwaan. Ya. Di sini ada 4 hal yang diminta oleh Nabi. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-huda hidayah petunjukmu ya Allah, bimbinganmu, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan kesucian diri, kebersihan hati, wal ghina dan kecukupan, kekayaan hati. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba bayangkan, Nabi saja yang amal solehnya sudah istiqomah, Nabi saja yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, masih saja berdoa. Coba bayangkan. Berdoa memohon hidayah, berdoa memohon ketakwaan, berdoa memohon kesucian diri. Apakah Nabi enggak suci? Nabi manusia paling suci, manusia yang paling bersih dari dosa. Nabi tidak ada maksum. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi itu dosanya diampuni sebelum dan sesudah, sudah diampuni oleh Allah. Dijamin surga. Tapi apa? Nabi masih saja memohon apa? Petunjuk. Nabi masih saja memohon apa? Ketakwaan. Nabi masih saja memohon kesucian diri, kebersihan hati, dan Nabi masih meminta kekayaan hati, padahal Nabi hatinya ikhlas. Orang yang paling ikhlas itu Nabi. Orang yang paling sabar itu Nabi. Orang yang paling tawadu itu Nabi hatinya kaya. Tapi apa? Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa terus tawadu mengajarkan umatnya untuk senantiasa tawadu. Ya. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, adanya ikhtiar jelas. Ya tadi dengan kita istiqomah mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, disempurnakan ikhtiar kita dengan apa? Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya tadi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ayo bersama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Karena yang namanya kita hidup butuh petunjuk atau tidak? Butuh. Kita hidup di dunia butuh petunjuk. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnati rasulih. Ya, sesungguhnya aku meninggalkan 2 perkara untuk kalian. Jadi Nabi meninggalkan 2 pusaka, 2 perkara. In tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Jika kalian semua berpegang teguh kepada 2 perkara ini, 2 pusaka ini, lan tadillu abadan. Niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Loh, ya. Apa Nabi mengatakan? Kitab Allah. Kitab Allah yaitu wa sunnatan nabi aw rasulih, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Ya. Maka ini pedoman, petunjuk. Quran, sunnah. Quran, sunnah. Segala amalan sesuai dengan Quran, sunnah, amalkan, kerjakan, maksimalkan. Adapun ada amalan-amalan
yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tinggalkan. Jangan amalkan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi memohon ketakwaan. Ini terkait tentang bab takwa. Nabi memohon ketakwaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Padahal Nabi manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tapi Nabi terus meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku ketakwaan. Harusnya kita manusia biasa terus-menerus mohon, terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ketakwaan, penjagaan diri ya dari segala hal-hal yang diharamkan dengan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, dari kesucian. Nabi suci, ya, tidak ada dosa, maksum, ya, bersih hatinya, ya. Sedangkan kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dengan kealfaan. Harusnya kita lebih berhak doa ini, ya, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kesucian diri, kebersihan diri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal ghina, kekayaan hati, ya. Yang namanya kaya itu tidak berdasarkan kepada banyaknya harta. Yang namanya kekayaan itu tidak berdasarkan kepada tingginya jabatan, kedudukan dan pangkat. Yang namanya kekayaan menurut Allah dan Rasulnya tidak berdasarkan kepada luasnya tanah, bangunan yang megah mewah, berapa asetnya, apakah status sosialnya, bukan. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang kaya orang yang banyak hartanya. Bukan, kata Nabi, bukan orang kaya itu. Ya. Kalau orang kaya kan kalau kata kita orang kaya itu apa? Oh, Ustaz, itu yang mobilnya mewah, itu yang banyak hartanya, itu yang jabatannya tinggi, itu yang punya kedudukan pangkat, kan gitu. Ya memang orang kaya di mata manusia ya jelas orang kaya. Tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, siapakah orang kaya? Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang kaya orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafs, kata Nabi. Tapi orang kaya yang sesungguhnya, yang sejati dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah ghinan nafs, orang yang kaya hati, orang yang merasa cukup, orang yang tawadu, orang yang sabar, orang yang ridho, orang yang ikhlas, orang yang qanaah, orang yang penuh rasa syukur. Ini adalah orang yang kaya yang sesungguhnya. Kenapa? Betapa banyak mereka sudah banyak hartanya masih saja korupsi, ya enggak? Betapa banyak mereka orang-orang cerdas, mereka doktor, mereka anggota DPR, mereka orang-orang berpendidikan, tapi apa? Masih saja mengambil uang rakyat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mereka bukan orang kaya, mereka hakikatnya orang miskin yang senantiasa apa? Merasa kurang dan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah, kita rutinkan doa ini baik setelah sholat, ketika sujud, ketika waktu-waktu yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, kebersihan diri atau jiwa, dan kekayaan hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.